Damar, apa pendapatmu tentang obat-obatan seni bela diri? Apakah menurut Anda harus lebih memperhatikan obat-obatan atau seni bela diri? Tanya guru besar dengan tenang. Damar menggelengkan kepalanya secara langsung. Murid itu bodoh dan tidak pernah memikirkan masalah ini. Jadi murid tidak tahu harus fokus pada pengobatan atau seni bela diri. Lalu, apa yang kamu hargai? Tiba-tiba grade senior bertanya sekarang. Tentu saja itu untuk bertahan hidup, kata Damar acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, wajah kelima tetua tidak terlalu alami. Faktanya mereka tidak yakin apakah Damar mengetahui kondisinya saat ini. Saya tidak mengerti jika Damar mengatakan ini padanya. Kelangsungan hidupnya bukanlah satu-satunya. Meskipun kita menjelajahi batas-batas orang dan mengejar jalan umur panjang, kita perlu menganggap enteng hidup dan mati. Jika kita berpegang teguh pada ini, kita tidak akan pergi jauh. Menurutmu apa yang paling penting? Damar bertanya. Hormati guru dan hormati Tau. Senior Agung tiba-tiba berbicara dengan dingin dan mengucapkan 4 kata ini. Dunia terkejut. Sangat tidak berguna. Mata Damar menyipit dan dia samar-samar mengerti maksud dari grade senior untuk memanggilnya. Belum lama ini saya mendengar bahwa beberapa orang tampaknya sangat tidak menghormati guru dan tetua Tianggong saya. Mereka bahkan menghadapi mereka secara langsung. Dan mereka sombong. Meskipun orang itu telah membuat prestasi besar, itu tidak berarti dia bisa melakukannya. Menjadi tanpa hukum. Damar, bagaimana menurutmu? Penatua Agung menatapnya dan bertanya dengan tenang. Jadi senior Agung datang ke Singsi untuk menanyakan kesalahannya. Damar tidak salah dan bertanya langsung. Suara itu jatuh ke tanah dan banyak tetua aula, penatua dan diaken semuanya mengangkat alis mereka. Damar, kamu masih berani menentang para tetua. Ketiga tetua melangkah maju dan berteriak dengan suara yang dalam. Tidak berani, tapi aku Damar selalu tahu bagaimana menghormati guru dan Tau. Jika saya tidak menghormati siapapun, itu bukan karena saya tidak tahu bagaimana menghormati guru dan Tau, tapi saya menganggap orang itu sebagai guruku sama sekali. Aku mengerti, benarkan? Damar berkata dengan tenang. Apa katamu? Ketiga tetua itu sungguh marah. Mata grade senior juga menjadi serius. Ketiga tetua ingin mengatakan sesuatu tetapi mereka dihentikan oleh tetua pertama. Dia memandang Damar dan berkata dengan acuh tak acuh. Damar, jika para murid berani berbicara dengan dewa seperti ini di masa lalu, dewa itu pasti akan dihukum berat. Tetapi mengingat situasimu, dewa tidak peduli padamu. Kamu bisa melakukannya sendiri. Artinya sudah jelas Tianggong tidak berniat untuk terus menyembuhkannya. Ini telah ditempatkan di atas meja oleh Penatua Agung. Apakah Penatua Agung siap untuk menyerah padaku? Damar Ning bertanya. Mereka tidak tahu bagaimana menghormati guru dan menghormati Tau akan mati. Terlebih lagi beberapa tindakan Anda tidak sesederhana menghormati guru dan menghormati Tau. Damar, jika Anda ingin bertahan hidup, tinggalkan istana umur panjang surgawi dan cari cara lain. Tentu saja, jika Anda tidak ingin pergi, jika Anda ingin mati di sini, istana panjang umur surgawi akan memberi Anda tempat untuk mengubur, kata senior Agung dengan tenang. Pada saat ini semua orang mengerti maksud dari grade senior. Dia menggunakan Damar untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Dia sangat marah ketika Damar tahu tentang pertempuran sebelumnya dengan si Juentian. Tentu saja dia tidak akan marah tantangan si Juentian, tetapi pada sikap Damar terhadap 3 kepala tetua dan kelima kepala, Hal Master Zheng dan yang lainnya. Ini jelas kebalikannya. Ini jelas pemberontakan. Oleh karena itu, karena senior besar meminta Damar untuk datang, dia akan menggunakannya untuk memperingatkan seluruh Tianggong yang ingin menjadi sama dengan Damar.
Apa yang akan terjadi jika mereka melawan mereka? Dan omong-omong menyatakan hukuman mati Damar. Senior hebat ini kejam seperti yang dikabarkan. Tetapi pada saat ini sebuah suara tebal keluar. Tuan, putra ini harus diselamatkan. Jangan biarkan dia mati. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangan itu tercengang. Damar juga sedikit terkejut. Kedua tetua berani membantah para tetua dan ingin menyelamatkan diri. Sangat aneh. Tuan besar menoleh melihat sosok yang kuat di sebelahnya dan berkata dengan suara serak, "Apa yang kamu maksud, Tuan kedua? Mengapa orang ini harus diselamatkan?" Baru saja dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa pembuluh darah, tulang, dan lain-lain semuanya diredam dalam pemandian obat selama bertahun-tahun. Ini cukup untuk membuktikan bahwa keterampilan medis orang ini luar biasa. Orang ini sangat muda, tetapi dia dapat menguasai begitu banyak keterampilan bagus. Benar-benar dia jenius dan penjahat. Merek, mengapa kamu ingin orang ini mati? Mengapa kamu tidak membantunya dan menyelamatkan hidupnya? Biarkan dia menjadi pilar istana umur panjangku. Kedua tetua berkata dengan serius. Andalan, orang-orang di ini tidak tahu bagaimana menghormati guru dan menghormati tahu. Jadi dia pasti memberontak. Bagaimana orang ini seperti itu bisa dikultivasikan dengan baik? Apakah mereka tidak takut memelihara harimau? Selain itu, istana surgawi saya penuh bakat. Mengapa saya harus peduli dengan batu giok yang keras kepala? Tuanku, ini adalah pernyataan yang buruk. Saya juga telah menyelidiki masalah Zi Xuantian sebelumnya. Saya tidak bisa menyalahkan Damar untuk masalah ini. Damar sudah terluka, tetapi dipaksa oleh 3 penguasa dan yang lainnya untuk melawan Zi Xuantian. Omong-omong, saya harus bertanya kepada 3 tetua tentang masalah ini. Damar sudah diracun dan kondisinya sangat buruk. Mengapa Anda masih memanggilnya? Apakah Anda ingin dia mati di tangan si Juan Tianren? Apakah kamu dianggap pembunuh seseorang dengan pisau? Kedua tetua menoleh dan menatap ketiga tetua dan bertanya. Dua tetua, tetua pertama ada di sini. Anda tidak dapat menyemprot orang dengan darah. Saya hanya berpikir bahwa Damar memiliki sarana untuk melawan Tuan Istana Zeng. Dan kekuatannya tidak buruk, mengirimnya murni karena aku punya harapan besar untuknya. Ketiga tetua tampak ringan berubah, katanya dengan suara yang dalam. Lalu mengapa Damar bertarung melawan Wei Xinjian dan kamu masih bersikeras agar dia terus melawan Bai Hao Shen? Bahkan 1 dari 4 orang suci si Xuantian. Kedua tetua itu bertanya lagi, ketiga tetua itu tetap diam. Kedua tetua segera mengepalkan tangan mereka dan berkata, ketiga tetua, tolong izinkan saya untuk menyembuhkan Damar dengan seluruh kekuatan saya. Aku sudah mengatakan bahwa orang ini tidak tahu bagaimana menghormati guru. Kamu memperlakukannya, kamu hanya akan membiarkan harimau, teriak Grade Senior. Tuan besar, jika putra ini dilatih, dia pasti akan menjadi talenta terbaik di istana surgawiku. Kita bahkan dapat mengandalkannya untuk berpacu di konferensi. Jika kita menyerah, kita akan kehilangan tangan. Bahwa kedua tetua bertekad selamatkan putra ini. Jika Anda tidak menyelamatkannya, maka menyerah seperti ini sayang sekali. Sayang sekali. Saya tidak suka penyesalan, jadi saya akan bertahan. Keduanya para tetua berteriak. Ekspresi Grade Senior bergerak sedikit dan dia berkata dengan suara serak. Tapi dia memiliki anti tulang. Bagaimana dia harus menahannya? Grade Senior, sayang, yang disebut anti tulang Anda hanyalah ketidakberdayaan. Kenal orang ini memiliki mata yang jernih. Tidak ada kotoran, tidak seperti seseorang yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Dengan cara ini saya akan menerima putra ini sebagai murid. Bagaimana kalau saya membawanya secara pribadi? Kalau saya membawanya secara pribadi, tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua tetua telah berkata begitu, maka ya kamu dapat menerima dia sebagai muridmu. Kamu dapat mengobati lukanya, tapi Tianggong tidak akan memberinya ramuan obat apapun. Jika kamu ingin mengobatinya, kamu bayar sendiri obatnya. Senior Agung mendengus, kedua alisnya yang panjang menyatu. Damar tiba-tiba menyadari ketika dia mendengar suara itu. Tidak heran jika kedua tetua menggunakan pulsa dan jarum sesegera setelah mereka melihatnya. Sepertinya dia siap untuk menyelamatkan dirinya sendiri sejak awal. Tapi itu semua tergantung pada penatua agung. Para tetua tidak memberikan obat meskipun kedua tetua memiliki keterampilan medis yang sangat baik.
Mereka juga wanita pintar yang tidak bisa memasak tanpa nasi. Damar menghela napas berdiri dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih atas kebaikan kedua tetua. Seperti kata pepatah, hidup dan mati adalah takdir. Kekayaan dan kehormatan adalah langit. Jika Damar tidak bisa melarikan diri dari bencana ini, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun, Damar akan melihatnya. Diam, kedua tetua itu tiba-tiba berteriak keras. Damar terkejut, tapi saya melihat kedua tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, penatua hebat. Karena Anda tidak mau memberikan obat, maka saya secara pribadi akan meningkatkan obat untuk Damar. Saya menyelamatkan hidupnya, saya harus mempermalukannya lagi. Mulai sekarang dia adalah muridku, siapapun yang mempermalukan dia akan bisa bergaul denganku. Setelah berbicara, kedua tetua itu melambaikan tangan dan berjalan keluar dari panggung. Orang-orang di sekitar tercengang, Damar bahkan lebih tercengang. Ini jelas untuk melawan grade senior. Apakah kedua tetua begitu mendominasi? Banyak orang berteriak kaget. Mata Pinatua Agung itu ketat dan dia menatap kedua sepupu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Damar, ikut aku. Kedua pria itu berjalan ke sisi Damar dan dengan suara rendah. Mereka meninggalkan istana Wuyu. Damar masih sedikit tidak bisa bereaksi dan menatap punggung kedua patung itu untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama dia pulih dan mengikuti. Tuan besar ini bagaimana saya harus melakukannya? Ketiga tuan bertekad khawatir dan berkata dengan suara rendah. Tidak masalah, kedua tetua tidak memiliki obat-obat ajaib. Saya berharap Damar mati dalam 2 hari. Begitu dia meninggal, darah roh yang jatuh akan diambil kembali, mengerti? Kata tetua acuh tak acuh. Tapi bagaimana jika Damar tidak mati? Tidak mungkin. Sesegera beritahu logistik dan potong pasukan dua tetua di istana Samking menjadi 2. Dalam waktu dekat tidak ada obat yang melebihi tingkat suci mungkin disediakan. Ya, istana Samking 2 Zongsang masuk dengan wajah muram dan memanggil murid di sebelahnya beberapa kali dan murid itu segera berlari. Damar, masuklah, teriak kedua tetua itu. Damar yang mengikuti segera melangkah ke istana Samking. Lepaskan pakaianmu, aku akan memberimu jarumnya. Kedua tetua mengeluarkan jarum perak saat mereka berbicara. Pada saat yang sama, para murid yang telah pergi sebelumnya juga membawa sejumlah besar bahan obat yang diseduh di istana Sankin. Kedua tetua ingin mendetoksifikasi saya, Damar bertanya dengan bingung. Aktivitas di tubuhmu sudah sangat buruk. Saya pikir 5 tetua pasti sudah lama berhenti minum obat untukmu. Jangan bicara omong kosong, lepaskan pakaianmu dengan cepat dan aku akan menekan racun hidup untuk sementara waktu untukmu. Tuan kedua tidak perlu. Jika Anda tidak memiliki bahan obat yang sesuai, apa yang telah Anda lakukan sama sekali tidak berguna. Mengapa membuang bahan obat? Damar menggelengkan kepalanya dan menolak. Dasar bodoh, bagaimana saya tidak tahu bahwa Anda membutuhkan obat ajaib untuk menyembuhkan racun hidup ini. Tapi bagaimana Anda bisa mendapatkan obat ajaib sekarang? Dewa ini membutuhkan waktu, tetapi Anda tidak bisa bertahan lama. Kapan saya bisa menemukan keajaiban? Obat untuk menyembuhkanmu, kamu hanya akan menjadi mayat sedingin es. Kedua tetua itu mendengus.